Hai teman Historia, siapa yang suka makan tahu sama tempe? Superfood Indonesia yang kaya banget sama nutrisi. Nah, tentunya kalian juga tahu kalau tahu sama tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Ngomongin soal kedelai, ternyata banyak banget sejarah menarik tentang kedelai. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas di Ngerti Sejarah. Menurut Mary Astuti dalam bukunya yaitu Bunga Rampai Tempe Indonesia, kedelai sudah dikenal sejak abad 12 atau 13. Hal ini disebutkan dalam Serat Sri Tanjung dan juga disebutkan dalam Serat Centini yang ditulis oleh Juru Keraton Surakarta pada tahun 1814. Namun, menurut sejarawan Ong Hok Ham dalam bukunya yaitu Tempe Sumbangan Jawa untuk Dunia, kedelai sudah dikenal di Tiongkok sejak 5.000 tahun lalu. Tapi Mary Astuti mempertanyakan hal itu. Kalau memang Tiongkok sudah lebih dulu mengenal kedelai, kenapa sih nggak jadi komoditas perdagangan Tiongkok waktu masuk ke Jawa? Dan hal itu juga dikuatin oleh Ma Huan. Ma Huan ini seorang musafir Tiongkok yang waktu itu sekitar abad ke-13 datang ke Majapahit. Nah, waktu di Majapahit, dia menemukan koro pedang berwarna kuning. Koro pedang tuh kayak kacang kedelai yang masih ada kulitnya gitu. Nah, waktu dia nemuin si koro pedang ini, dia nggak ngebandingin tuh sama kacang yang ada di negerinya. Nggak kayak waktu dia ngebandingin suhu di Majapahit dan di Tiongkok ya. Nah, menurut Mary Astuti, hal ini menunjukkan kemungkinan kacang kedelai belum ada di Tiongkok. Dan masyarakat Jawa sudah lebih dulu membudidayakan kacang kedelai sebelum orang-orang Tiongkok masuk. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya referensi lain tentang asal-usul masuknya kacang kedelai, boleh langsung komen di bawah ya. Terus sejak kapan sih kedelai diolah menjadi tempe? Nah, hal ini tuh berkaitan erat dengan produksi tahu yang sudah dikenal sejak abad ke-17 karena bahannya sama-sama dari kedelai. Awal mulanya menurut Andreas Marioto, yaitu seorang wartawan sejarah pangan, olahan tempe yang sekarang kita kenal itu berasal dari kedelai buangan pabrik tahu yang kemudian dihinggapi oleh kapang ya kayak sejenis jamur gitu, dan kemudian merubah kedelai tersebut menjadi bentuk tempe yang sekarang kita kenal. Pada abad 19, produksi tempe naik drastis karena kebutuhan pangan juga meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa. Sedangkan perkebunan milik kolonial itu semakin bertambah dan membuat wilayah hutan semakin menciut. Para petani pun yang menjadi kulit tanam paksa mau nggak mau harus mengurangi kegiatan berburu, memancing, dan juga beternak. Hal itu membuat menu makanan hewani berkurang drastis. Olahan dari kacang kedelai seperti tempe pun menjadi sangat penting waktu itu. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi pusat pasokan kedelai terbesar di Hindia Belanda, sedangkan di Jawa Barat memiliki pasokan yang lebih sedikit karena keterbatasan lahan. Pesatnya kebutuhan kedelai di Hindia Belanda waktu itu membuat persediaan kedelai menjadi sedikit. Akhirnya, kedelai pun harus diimpor dari negara lain. Pada tahun 1932, Jawa mengimpor sekitar 200.000 ton kedelai dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan 35 juta penduduknya. Bayangin aja kalau sekarang dihitung aja dia berapa. Kedelai tersebut digunakan untuk memproduksi tempe, tahu, dan kecap. Selain diolah menjadi tempe, kedelai juga diolah menjadi susu. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami krisis kesehatan dan gizi karena minimnya ahli nutrisi dan juga populasi sapi perah. Pada tahun 1954, Kementerian Kesehatan memulai sebuah program nasional untuk memperbaiki gizi dengan membangun pabrik susu kedelai di Bujamuju, Yogyakarta. Perusahaan ini bernama Envie Saridele atau yang sekarang kita kenal sebagai SGM. Nah, kalian pasti tahu dong brand susu ini, atau jangan-jangan waktu kecil kalian juga minum. Pabrik ini didirikan di lahan seluas 2 hektar yang dihibahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yogyakarta dipilih karena merupakan daerah penghasil kacang tanah dan kacang kedelai. Envie Saridele mendapatkan mesin pengolah dari UNICEF dan juga tenaga ahli dari FAO. Hasilnya, Envie Saridele menjadi produsen lokal pertama susu kacang kedelai di Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang, petani diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil panen padinya. Hal ini menyebabkan kelaparan dan kemiskinan kronis. Menurut sejarawan Aiko Kurosawa, Jepang waktu itu mendorong masyarakat untuk mengonsumsi jagung, kedelai, dan juga bongkol pisang sebagai pengganti beras. Jepang juga waktu itu memperkenalkan menu perjuangan seperti roti Asia yang terbuat dari ketela, kedelai, ataupun tepung beras. Nah, itu dia sejarah menarik mengenai kedelai beserta dengan makanan minuman sehat keturunannya. Next, kita bahas apa lagi ya? Ya udah, pantengin terus Ngerti Sejarah di YouTube channel History.id. Dadah!